Jadi itu virus medsos dan games kan gitu ya. Itu bisa sampai pagi tuh anak-anak. Alasannya apa? Bangun kesiangan. Terus kenapa bangun kesiangan? Malamnya apa namanya? Main game atau medsos. Ya gitu cari solusi gimana baiknya supaya waktunya tidur ya tidur. Komunikasi dengan orang tua gimana supaya ngatur, bukan nggak boleh sama sekali HP atau game, tapi ngatur waktunya jangan pakai waktu tidur kan gitu ya. Penyebabnya itu yang dihilangkan. Itulah pendidikan yang benar, bukan langsung salah-salahkan sesuatu. Sehingga anak belajar dengan menyenangkan, dengan senang, mau didengar. Oh iya, keluhan kita didengar oleh guru-guru. Itulah pendidikan zaman sekarang. Beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin dikerasin malah aja. Saya juga produk zaman dulu yang dipaksa oleh orang tua, kalau nggak menurut ya dapok gitu kan. Ya tapi itu dulu. Kalau zaman sekarang nggak bisa, kan? Nah, itulah pendekatan baru ya. Ya kita nggak tahu apakah itu efektif atau enggak. Kita harap sih, kita yakin bahwa itu efektif. Tapi ya bapak ibu harus refleksi. Jangan-jangan ada pendekatan baru lagi, ada temuan baru lagi, ada riset baru lagi. Teruslah belajar. Kasih tahu kita apa yang kurang di kurikulum kita. Makanya kita berefleksi nih. Kita tanyain apa sih tantangannya, kendalanya. Jangan-jangan ini udah oke nih berdasarkan riset. Ternyata ada spesifikasi, ada detail-detail dari bapak ibu yang kasus-kasus yang nggak bisa jalan di kasus bapak ibu di daerah bapak ibu. Aja tuh mana? Kita perlu perbaikan juga, kita refleksi juga nih dari pusat. Oh, kurikulum merdeka perlu ditambahkan, perlu diperbaiki. Itu yang kita inginkan. Perbaikan perlu. Anak-anak kan juga gitu, jangan dipaksa tiba-tiba semuanya langsung pintar kan? Nah, kita kan ini sering menjadi kendala perasaan bahwa kita merasa bahwa kalau nggak berhasil kita merasa bersalah. Kita lakukan apa yang kita tahu sebisa mungkin, seoptimal mungkin dengan hati. Hasil namanya hidayah, dia mau nurut mau enggak, mau dengar mau enggak, kan bukan Tuhan yang menggerakkan hati. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Ada kok banyak cerita-cerita anaknya bisa aja banyak yang jahat gitu ya, walaupun pendidikannya udah bagus kan itu ya cerita-cerita itu ya kita benar-benar ya didik ya begitu, jangan merasa bersalah. Oh jangan-jangan pendidikan saya salah, itulah sesuai teori, mungkin saja ada sesuatu lagi tapi tidak menggerakkan hati, atau mungkin juga waktunya. Nah, kita nasihati sekarang, kita didik sekarang, berubahnya nggak sekarang, mungkin berapa tahun lagi dia baru berubah gitu. Bisa jadi. Jangan lalu merasa bersalah langsung ada efeknya dia berubah langsung jadi pintar ya enggak, itu berproses kita refleksi lagi itu yang kita lakukan adalah bisa kan pendidikan jangka panjang. Jadi poin untuk dia berubah anak itu kita nggak pernah. Jangan-jangan nasihat kita di SMA, dia sekarang masih bandel nih, belum merasa. Tapi ketika dia udah lulus kuliah, dia ingat, dia pernah. Wah udah, nasihatin saya ini. Saya baru berubahnya pas dia udah lulus kuliah. Bisa jadi, kan kita nggak tahu. Dia berubahnya kapan, tapi kan kita terus melakukan hal yang lain. Jangan menyerah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.